benar-benar berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Talabul ilm, keikhlasan. Bagaimana cara kita ikhlas? Pertama tadi. Yang kedua, berniat agar dengan ilmu yang engkau tuntut itu kamu bisa melepaskan kebodohan dari orang lain. Ini tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin, kata Rasulullah SAW, bi atas ilmu ana wa man ittaba'ani. Jadi pengikut-pengikut Nabi berdakwahnya seperti Nabi berdakwah. Pengikut-pengikut Nabi yang benar adalah yang berdakwah kemana Nabi berdakwah, adalah menjadikan tujuan dakwanya sebagaimana Nabi menjadikan tujuan dakwahnya. Bergeser dari itu, tidak ada kesuksesan bagi mereka. Walau bagaimana banyaknya, begitu besar usahanya, akan tapi jalan Nabi tidak diikuti dalam berdakwah, maka dakwanya tidak akan berhasil. Bapak-bapak dan ibu-ibu, waktu ini adalah waktu yang mulia. Kita duduk di sini dengan penuh ketenangan. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan kita, keimanan kita, jiwa kita yang sekarang dibandingkan keadaan kita saat bekerja di pabrik. Keadaan kita sedang menyetir mobil majikan kita, keadaan kita sedang bekerja dimanapun pekerjaan. Coba kita bandingkan saat sekarang kita duduk, dan ini akan kita lihat secara nyata di saat Allah Subhanahu wa taala menampilkan di hadapan kita semua yang kita lakukan di dunia ini. Akan kita lihat. Jadi bapak dan ibu-ibu, ini ilmu. Bapak sekarang dan ibu juga sekarang duduk bukan suatu hal yang sederhana, akan tapi suatu yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada hari ini ada suatu amalan lisan, suatu amal lisan yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita perbanyak melakukannya. Hari yang mulia ini kita disyariatkan untuk membanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perbanyak. Selagi lisan kita masih bisa berbicara, selagi lidah kita masih bisa bergerak, selagi masih terlontar dari lidah kita ucapan-ucapan. Tapi kalau apabila lisan telah keluh, apabila kaki sudah bertaut, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah mencabut nyawa kita, maka tidak ada lagi amalan setelah itu. Maka selagi kita mendengar dan dimanapun kita berada, Allahumma salli ala Muhammad tidak sulit untuk kita ucapkan. Mari kita berbanyak, khususnya pada hari Jumat ini. Bapak dan ibu-ibu, kalau salat asar jam berapa? Jam berapa? Jam 3 lewat 6, jadi jam 3 ya. Jadi sekitar 1 jam lagi kita akan menjelaskan sebuah tema yang diberikan kepada saya. Sebelum itu saya berterima kasih kepada pihak dakwah center di Damam ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada mereka. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan pahala kepada Ustaz Zainuddin yang percaya saya untuk mengangkat sebuah tema. Sebagaimana yang diumumkan, kiamat 2012, akidah Islam tentang hari kiamat dan menyikapi ramalan-ramalan dusta. Sepintas, judul ini sebenarnya bukan untuk kita. Judul kiamat 2012 ini sebenarnya untuk mengangkat tema seperti ini bukan untuk kalangan kita. Kenapa? Karena kita orang-orang yang beriman tidak akan percaya dengan ramalan seperti ini. Maka saya jelaskan lagi, di sini saya merubah sedikit judul yang diberikan kepada saya. Dan makalah saya buat Al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhirat, pandangan Islam tentang kapan terjadinya, kemudian dan menyikapi ramalan-ramalan dusta. Ada perubahan sedikit, cuma judul yang disebarkan itu mungkin daya tarik saja, karena judul kiamat 2012 itu bukan untuk kalangan kita. Dan karena kita yakin bahwasanya hari kiamat itu adalah ilmu prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, kita semua mengetahui bahwasanya salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam agama Islam adalah beriman kepada hari akhirat, yaitu hari kiamat, berakhirnya kehidupan dunia. Dengan apa? Dengan dihancurkannya dunia berserta isinya. Alam ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berakhir. Itu hari kiamat. Iman kepada hari kiamat ini merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Kalau kita meyakini bahwasanya tidak ada hari kiamat, maka kita bukan seorang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat 177 mengatakan, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin ila akhiril ayat. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, bukan suatu nilai kebaikan. Akan tetapi sungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, hari akhirat, malaikat, kitab dan nabi-nabi Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara bentuk kebaikan adalah beriman kepada hari akhirat. Bahkan dalam hadis Jibril, hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana malaikat Jibril datang kepada majlis Rasulullah SAW dengan menyerupai seorang pengembara, orang asing, dengan pakaian putih bersih, rambut hitam mengkilat, necis, bergaya, tidak menandakan bahwasanya dia seorang musafir. Kita tahu bahwasanya dulu musafir bukan pakai pesawat, ya kan? Pakai kendaraan yang namanya apa? Bahtera padang pasir. Bahtera padang pasir, onta. Ya tentunya
badannya penuh debu, rambutnya tertungkusun masai, nggak terurus, nggak bawa sisir. Ini tamu yang datang, orang asing yang datang ke majlis Rasulullah SAW, orang asing, akan tetapi pada dirinya tidak ada tanda-tanda dia orang sedang musafir. Datang langsung duduk di hadapan Nabi SAW, menanyakan beberapa hal. Di antaranya, akhbirni anil iman. Hai Muhammad, beritahu saya tentang apa hakikat iman itu sendiri. Rasulullah menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ini rukun iman yang 6 yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya iman itu sendiri didasarkan, dibina, dibangun di atas 6 rukun, 6 pondasi. Di antaranya kita wajib beriman bahwasanya dunia ini akan berakhir. Semua yang ada di alam ini akan hancur. Itu mesti ada di hati setiap mukmin, bahwasanya dunia, kehidupan dunia yang sekarang kita berada di dalamnya akan ada akhirnya. Ini keimanan. Tidak ada lagi tawar menawar. Allah ceritakan tentang orang-orang yang kafir terhadap hari-hari akhirat. Jadi saudara-saudara yang berbahagia, keimanan kepada hari akhirat ini memang ada yang mengingkari, dan ada di antara pengikut umat-umat para nabi yang mengingkarinya, terutama umat Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Al-An'am ayat 29 sampai 31, bunyinya, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Mungkin ada orang yang meyakini dan melihat dengan mata kepalanya bahwasanya ada orang mati, tapi dia tidak meyakini bahwasanya yang sudah mati itu akan dibangkitkan. Ini antara yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihidupkan kembali di suatu alam yang baru, alam akhirat. Alam akhirat akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh manusia. Tidak ada satupun makhluk yang namanya manusia kecuali akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang berbicara sekarang. Allah ceritakan bahwasanya ada orang yang mengatakan, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dan tentu mereka akan mengatakan, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia ini saja. Kalau kita sudah mati, hilang begitu saja. Ini Allah ceritakan dan terjadi. Allah membantah. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qalu alaysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina